Di situ saya gelisah sampai pagi. Saya tanya sama mereka-mereka yang Kristen. Di Alkitab ada bunyi Wahyu 5 dengan Markus. Mereka katakan iya ada, tapi kami tidak berani untuk menjelaskan kepada ibu karena ibu adalah orang Muslim. Ya saya diam. Ya, saya tidak paksa mereka. Ya terus saya jalankan sholat, tapi saya tidak memahami. Akhirnya saya di Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jawa Barat. Bagaimana ia diproses Tuhan sampai ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sungguh luar biasa bahwa setelah dia percaya, dia sadar bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan persoalan yang mudah, lebih banyak tantangan persoalan yang dihadapi. Dan luar biasa bahwa ibu ini setelah putuskan menjadi pengikut Kristus, dia sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Ibu Supriyatin berarti dari Jawa ya, ibu dari Jawa. Ibu ini dari Jawa. Nah, ibu ini sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Ibu boleh tahu latar belakang keluarga ibu di mana dan bagaimana? Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat, Sunda ya. Ibu orang Toraja. Jadi bapak orang Sunda, ibu orang Toraja. Ya. Ibu lahir di mana ya? Cirebon. Ibu lahir di Cirebon, di Jawa Barat ya. Terus saya mau tanya ibu, bagaimana ibu bisa tertarik menjadi orang Kristen sehingga ibu menjadi percaya dengan Tuhan Yesus? Bisa ceritakan sedikit? Mimpi suruh genapi janji Tuhan. Mimpinya saya didatangi seorang laki-laki yang saya tidak tahu. Lalu dikatakan genapi janji Tuhan. Lalu saya buka mata tengah malam. Di situ saya gelisah sampai pagi. Saya tanya sama mereka-mereka yang Kristen. Di Alkitab ada bunyi Wahyu 5 dengan Markus. Mereka katakan iya ada, tapi kami tidak berani untuk menjelaskan kepada ibu karena ibu adalah orang Muslim. Ya saya diam. Ya, saya tidak paksa mereka. Ya terus saya jalankan sholat, tapi saya tidak memahami. Akhirnya saya diperintahkan lagi, tolong sesamamu. Itu dalam mimpi pun juga saya didatangi, tolong sesamamu. Lalu saya katakan, dengan apa? Bagaimana caranya untuk menolong? Tidak pakai apa-apa, hanya tangan dan napas. Lalu saya katakan, kalau tangan berarti ini digunakan. Tapi napas itu saya tidak mengerti. Lama baru saya mengerti bahwa harus berdoa. Saya katakan, bagaimana caranya untuk menolong? Kalau menolong orang kan ada syarat. Dia bilang tidak, cukup dengan tangan sama napas. Lama saya akhirnya tertarik pergi cari di mana saya harus dibimbing dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan ada teman mengatakan, mari saya antar ke om saya, seorang pendeta yang dari Muslim juga. Saya pergi dan saya dilayani di situ, tapi tidak langsung hari itu. Itu di mana itu pendetanya? Sudah meninggal. Di mana? Tapi di Kota Raja. Kota Raja di Papua. Di Papua. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, ibu ini sedang berbicara, bertemu hamba Tuhan di Papua. Ya silakan. Saya datangi dan saya tidak dilayani seketika itu. Disuruh besoknya lagi baru saya datang. Besoknya saya kembali, tapi saya nyasar karena yang mengantar saya sudah tidak ikut besoknya. Saya sendiri yang datang. Dan dengan jalannya waktu itu saya datang tiap hari untuk didoakan. Di situ mulai saya punya kerinduan. Saya punya kerinduan untuk mengenal seperti apa menjadi orang Kristen, seperti apa untuk mengenal Yesus. Dan saya bersyukur kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang mengajak saya sudah rasakan bagaimana hidup di dalam Kristen itu, di dalam mengikuti Yesus. Memang kita mengikuti Yesus itu pasti kita menghadapi banyak tantangan. Banyak tantangan dan banyak ejekan, bahkan kita dikucilkan.
tapi saya tidak menyerah. Terkadang kita dikatakan, baru kemarin saja kau Kristen, baru kemarin kau masuk gereja, kok sudah mau rasakan itu bagaimana suara Tuhan, bagaimana itu Tuhan berbicara. Kadang memang kita rasa lemah, tapi jangan pernah menyerah. Itu siapa yang bilang, Ibu? Teman-teman yang sama-sama juga Kristen. bahkan ditantang, kalau kau mau menjadi orang Kristen, apakah sudah jamin itu akan nyaman? Memang seketika itu kita tidak bisa menjawab, tapi tidak pernah menyerah, karena saya ingin rasakan bagaimana hidup di dalam mengikuti Yesus. Akhirnya saya baca Alkitab, baca, walaupun saya tidak mengerti, tetap saya baca, karena saya tahu bahwa pasti satu kali kelak saya akan diberikan pemahaman oleh yang punya napas hidup ini, oleh yang punya firman ini. Karena sudah jelas dalam Alkitab bahwa siapakah Tuhan Allahmu? Akulah Tuhanmu. Dan sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Semua itu ada dalam Alkitab. Yang tadinya saya belum tahu buka Alkitab, tapi saya sudah diberitahukan seperti itu. Bahkan dikatakan, hai anakku, mengapa engkau larut dalam keadaanmu? Akulah Tuhanmu, akulah Allahmu. Jangan engkau takut. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Akulah Tuhan. Jangan engkau takut. Ya saya semakin cari, dan ya saya puji Tuhan. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun persoalan, ternyata kita tidak dibiarkan seorang diri. Ada pertolongan, ada penghiburan, ada sukacita. Mengikuti Yesus, teladan Yesus, itu kan Alkitab yang mengatakan, jikalau engkau mengikut aku, ikutlah teladanku, belajarlah kepadaku. Dan memang itu ada dalam Alkitab. Jadi saya bersyukur, berterima kasih punya Allah yang hidup, pemilik langit, bumi, dan segala sekalian semesta alam. Karena dia katakan, akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Ikuti Yesus tidak semudah membalik tangan, tapi kita harus tekun dan tekun sehingga kita melihat pertumbuhan iman kita seperti apa dalam Yesus. Itu yang saya rasakan. Dan terus tantangan apa yang dihadapi dengan suami? Suami masih muslim ya? Masih. Sampai sekarang ya? Masih. Terus apa yang dikatakan oleh suami? Suami saya bilang haram, najis, murtad. Ingat, kalau ibaratnya pakaian saya sudah tidak suka, yaitu kamu. Saya sudah buang, tidak mungkin saya mau ambil kembali. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya tetap jalani. Bahkan suami sempat mengatakan, kembali karena saya rasakan bahwa kakiku sebelah tidak mampu jalan sendiri. Mari kita masing-masing menjalani. Kau tetap ke gereja dan saya tetap sholat. Kata suami. Kata suami, tapi pada akhirnya tetap tidak bisa. Ya, dengan sampai saat ini dia hidup sendiri, saya dengan anak-anak. Walaupun anak-anak tidak kumpul dengan saya. Puji Tuhan. Anak-anak muslim semua? 2 si muslim, Pak. 2 muslim ya. Iya. Ibu punya anak berapa? 3. 3. 1 perempuan. 1 perempuan. 2 laki-laki. 2 laki-laki. Yang laki-laki masih muslim mereka semua. Masih. Mereka di mana tinggalnya? 1 di Jakarta, 1 di Raja Ampat. 1 di Raja Ampat, Papua, dan 1 Di di Jakarta. Bapak Ibu yang kasih, ibu ini punya anak 3, yang 2 masih muslim, dan yang 1 perempuan saya sudah berjumpa dan sudah Kristen. Nah, lalu tantangan apa, masalah apa yang dihadapi bersama dengan suami? Bukan hanya ditinggalkan, diperkara. Ibu diperkara? Masuk sidang 9 kali. 9 kali masuk sidang. Tapi puji Tuhan, pengadilan keluarkan surat cerai tanpa ada rujuk. Lalu waktu dibacakan hasil sidang itu, tunggu sampai 3 kali ada panggilan rujuk toh. Kalau tidak temu, ya berhak hakim untuk memutuskan perceraian. Jadi dengan kata lain suami ibu menceraikan ibu ya? Iya. Dan dia menikah lagi? Menikah lagi dengan muslim? Muslim. Orang muslim. Suku apa boleh tahu? Jawa juga. Orang Jawa juga. Jadi ibu diceraikan karena ibu menjadi percaya dengan Yesus. Terus tantangan apa lagi yang dialami dengan keluarga mungkin?
Kalau dari keluarga saya tidak ada masalah untuk ikut Tuhan Yesus karena memang keluarga saya Kristen semua. Keluarga Kristen ya? Iya, kecuali kalau sudah berkeluarga, ya itu masing-masing lagi punya pilihan. Bagaimana Ibu mengatakan Ibu itu Muslim sementara keluarga Kristen semua? Karena bapak orang Muslim. Bapak orang Muslim. Mama orang Nasrani. Oh begitu maksudnya. Gitu. Iya, iya. Nah, terus apa kerinduan Ibu? Seiring Ibu sekarang percaya dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan, Ibu punya kerinduan apa? Saya punya kerinduan ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengerti rencana Tuhan, ingin tahu apa maunya Tuhan dalam diri saya. Dan saya bersyukur saya ikut Yesus itu, saya boleh masuk di pulau-pulau, di Serui, di Nabire, di Wandama, menginjil. Oh Ibu menginjil. Oh sekarang Ibu membicarakan kabar baik terus ya. Puji Tuhan. Ke banyak tempat ya. Wah puji Tuhan luar biasa. Dengan kata lain Ibu melayani ya. Itu yang saya bangga punya Yesus. Itu yang saya bangga bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai ciptaannya. Dia mau supaya kita memahami apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sebab apa? Dia tahu kedalaman hati kita. Alkitab mengatakan manusia hanya bisa menilai dari wujud rupa, tetapi Tuhan Yesus mengenal sampai kedalaman hati. Dan Tuhan cari hati yang benar-benar membutuhkan Yesus. Tuhan cari hati yang merindukan Yesus, haus akan Dia, lapar akan Dia. Bagaimana kita bisa mengerti? Kita bisa mengerti kalau kita memang benar-benar mau mencari Dia, mau mengikut Dia, ikut panggilannya, ikut dalam persekutuannya. Bukan hanya menyandang seorang Kristen sudah cukup, tidak. Tapi kita bisa merasakan bagaimana lawatan yang namanya Roh Kudus bekerja, tidak bisa dipending. Dan Dia membukakan kitab rahasia-rahasia ilahi. Itu yang saya bangga punya Yesus. Amin. Apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu ke Serui, Ibu bisa ke beberapa tempat? Dalam pelayanan Ibu melakukan apa? Penginjilan, KKR, doa kelompok, doa orang sakit. Amin. Yang penting bagaimana mereka percaya sungguh-sungguh mujizat terjadi. Amin. Kalau tidak ada percaya di dalam hati, biar bagaimana yang namanya datang juga manusia, berdoa, tapi kalau yang didoakan tidak buka hati, bagaimana mau melihat mujizat? Amin. Kita kan hanya sebagai alat, bukan kita pelakunya. Kita alatnya, Dia yang laksanakan. Alatnya kalau tidak digunakan, bagaimana mau lihat hasilnya? Dan ada masing-masing kita, Pak, ya, saya percaya dari hati nurani kita masing-masing memiliki kerinduan. Kalau kita tidak minta, bagaimana? Memang Tuhan bilang apa? Aku tahu semua dalam isi hatimu, tapi kau perlu meminta. Nah, kalau kita bilang, jadikan aku alatmu yang berfungsi, jadikan aku penyambung lidahmu, jadikan aku perpanjangan tanganmu. Tapi kita harus terus menerus, bukan hanya satu kali itu. Memangnya kita lahir langsung berjalan? Tidak, prosesnya seperti itu, ikut Yesus. Amin. Luar biasa Ibu. Terus apa kerinduan Ibu buat keluarga yang menonton hari ini dan orang-orang, ya mungkin orang-orang di seberang juga menonton, dan teman-teman Ibu, keluarga mungkin menonton, dan tentunya orang-orang Kristen juga menonton. Ada pesan apa yang mau dibagikan kepada penonton hari ini? Silahkan. Saya merindukan supaya kita, kalau boleh, benar-benar kita menghargai Yesus dalam diri. Benar-benar menyadari napas hidup ini bukan kita punya. Benar-benar bahwa kita dilukis, kita ditenun, tidak memakai alat siapa-siapa dan tidak memakai pembantu, tetapi Dia punya kasih. Dia punya cara sendiri untuk menenun kita, membentuk kita, dan Dia sendiri bertanggung jawab bagaimana kita di dalam rahim orang tua kita. Karena Alkitab mengatakan, sebelum engkau lahir di dunia, aku sudah menentukan engkau di dalam telapak tangan. Maka kita sudah dilukis. Jadi bagaimana? Itu yang perlu kita pelajari sebagai orang Kristen. Dia katakan apa? Mengapa kita banyak mengalami derita? Mengapa kita banyak mengalami masalah?
Ingat, waktu aku tenun engkau, adakah engkau mengeluh? Adakah engkau menceritakan kesakitanmu? Tidak kan? Maka wajarlah kalau engkau sudah dewasa dan engkau menjadi muridku, menjadi anakku, banyak hal yang engkau harus hadapi. Supaya engkau tahu bahwa waktu aku ditenun, memang aku tidak rasakan apa-apa. Tidak tahu menjerit, tidak tahu mengatakan saya sakit, saya tidak mau. Ya wajar. Kalau kita sudah dewasa dan mengiringi Yesus, banyak tantangan, banyak masalah, karena kita mau didewasakan. Supaya mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, ini penonton lihat ini. Teman ibu melihat, saudara ibu melihat, keluarga melihat. Ada pesan apa buat keluarga? Silakan. Saya rindu supaya kita semua menghargai dan menghormati kasih sayang Tuhan. Yaitu kita hidup sampai detik ini, bernapas sampai detik ini, bergerak sampai detik ini, menikmati sepanjang hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kita karena kita ini miliknya. Kita tidak bisa hidup hanya mau begitu saja. Sadarlah kita kepada pemilihan atas hidup kita. Harus kita menyadari dan menghargai. Menyadari bahwa hidup ini bukan karena kita. Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak tahu kapan batasnya Tuhan memelihara kita. Selagi kita masih hidup, marilah kita benar-benar memandang siapa Tuhan kita, siapa Raja kita. Siapa yang harus kita ikut, siapa yang harus kita sembah. Siapa yang harus kita saksikan dalam hidup ini. Ya, itu pesan dari ibu, saudara kekasih dalam Kristus. Kita menyadari diri kita ini milik Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, dan nafas hidup kita kepunyaan Tuhan. Marilah kita hargai itu, kita nyatakan hidup ini bersama-sama iman percaya kita dengan Tuhan. Mungkin ada closing terakhir, ibu mau bicara apa ini kepada penonton? Silahkan. Puji Tuhan, kita semua ini milik kesayangannya Tuhan. Tidak ada ditirikan, tidak dibeda-bedakan. Tuhan mau supaya kita semua mengakui keesaannya dan kita memuliakan Dia. Kita agungkan Dia. Dia tidak minta apa-apa dari kita. Hanya seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Dia. Senangkan hatinya lewat pujian, penyembahan dan berdoa, selalu mengucap syukur. Hidup hanya karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, kita tidak bisa bayar dengan apapun. Hanya Tuhan minta, hormati Dia, hargai Dia, akui Dia dalam segala lakunya. Itu yang Tuhan mau. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Saya ini berjumpa dengan Ibu siapa tadi? Prihatin. Nah, Ibu Supriyatin ya. Beliau sudah menyatakan iman percayanya. Begitu ibu ini percaya dengan Tuhan. Nah, ibu ini dipisahkan oleh suami, dengan kata lain diceraikan oleh suaminya, dan suaminya menikah lagi dengan seorang muslim dan mempunyai 3 anak lagi dari istri yang kedua. Tapi ibu ini tetap bertahan, bahkan sampai di sidang 9 kali, nggak main-main Bapak Ibu yang kasih, karena ibu ini percaya dengan Tuhan Yesus. Lalu ibu ini ditinggalkan begitu aja dengan suaminya, tetapi ibu ini tetap percaya, mengimani Yesus Tuhan dan Raja dalam ibu ini. Tuhan yang berdaulat. Ibu ini sangat meyakini, mempercayai segala sesuatu, nafas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang berdaulat. Berulang tadi saya katakan, ada pesan apa ibu kepada saudara? Tetap ibu ini mengatakan, sadarilah Tuhan ada nyata di dalam kehidupannya, hormatilah dan renungkanlah dalam hidup kita untuk kita menghargai setiap nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih, terima kasih ya, Ibu Supriyatin yang telah bersaksi lewat YouTube Aliudin Oke ini. Kiranya Ibu terus diberkati ya, dalam hidup Ibu, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi terus perlindungan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Sekali lagi salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, haleluya, shalom. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kesaksian Ibu ini boleh menguatkan, memberkati iman kita, sehingga kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Apapun yang kita alami dalam dunia ini,
percayalah bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.